Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Dwi Nadia Natari, NIM 20206036 dari PGMI 3A akan menjelaskan sedikit tentang mendesain tabel statistik secara profesional. Untuk yang pertama, mendesain tabel menggunakan custom table. Nah, untuk pengertian tabel merupakan salah satu dari output statistik deskriptif yang sering digunakan dalam praktik statistika. Selain mudah untuk digunakan, tampilan tabel juga mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu perpaduan atau kombinasi antara dua data atau lebih. Hal tersebut disebabkan esensi dari sebuah tabel adalah suatu sel yang merupakan perpaduan data kolom dengan data baris. Nah, ini adalah contoh tabel. Kemudian, custom tables adalah salah satu fasilitas dari SPSS untuk pembuatan statistik deskriptif. Pada custom tables, tabel-tabel dapat bebas kita buat sesuai dengan keinginan kita. Proses kerja custom tables yaitu membuat kerangka tabelnya terlebih dahulu, kemudian memasukkan variabel-variabel yang relevan menggunakan fasilitas click and drag. Langkah selanjutnya, kita akan praktek membuat tabel sederhana. Di sini sudah disediakan data karyawan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah data karyawan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik analyze, tables, kemudian custom. Nah, untuk ini kita arahkan bidang kerja ke arah kolom, status karyawan ke arah rows. Jika sudah, kita klik OK. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Langkah pertama, kita buka file data karyawan seperti ini, kemudian analyze, tables, kemudian custom. Nah, kita arahkan gaji per bulan di samping marketing, samping kiri. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita tunggu sampai berwarna kuning. Kita pencet, kemudian hingga summary statistiknya itu aktif. Nah, kemudian perhatikan daftar besaran statistik yang berada pada sebelah kiri besaran main otomatis tampil pada bagian display karena hal tersebut merupakan default dari aplikasi SPSS tersebut. Sesuai kasus permasalahan, besaran min akan tetap ditampilkan, namun pada besaran statistik kedua akan dimunculkan percentile. Nah, untuk itu cari besaran statistik percentile di bawah sendiri. Nah, ini. Kemudian kita pilih yang 25 di daftar sebelah kiri dengan cara menggeser scroll
yang ada. Nah, ini kita pindahkan. Setelah itu kita apply to selection. Kita X dan kita pindah custom table ini ke titles. Nah, di sini. Nah, pada kotak titles adalah fasilitas SPSS untuk memberikan nama pada judul atau keterangan yang lainnya terkait dengan tabel yang dibuat. Pada dasarnya, pengisiannya bebas dan tidak harus semua kotak diisi. Nah, pada bagian title bisa diketik komposisi gaji dari karyawan belum menikah dan telah menikah berdasar bidang pekerjaan. Nah, kemudian pada caption kita bisa mengetik sumber terpercaya. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tabel kompleks, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Untuk langkah yang pertama, kita buka file data karyawan ini ya. Kemudian pilih menu Analyze, Tables, Custom Tables. Nah, kemudian pilih tingkat pendidikan, kita arahkan di sini. Nah, jadinya tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, untuk besaran statistik tetap seperti kasus sebelumnya, yakni pada Damian dan Percentile 25. Setelah itu klik OK untuk mengakhiri proses. Oke. Nah, maka hasilnya akan keluar pada output sebagai berikut ini. Panjang sekali. Nah, untuk mengubah tampilan tabel, karena tampilan di atas ini terlalu panjang ke kanan, untuk itu mari kita ubah agar kita bisa lihat lebih mudah. Caranya yaitu tempatkan pointer pada bagian dalam tabel. Nah, di sini kan ada pivot. Kita pilih ini, transpose rows and columns. Nah, jadilah mudah dilihat. Kemudian kita bisa membuat tabel dengan tambahan layer. Layer itu berfungsi untuk mengelompokkan sebuah tabel yang isinya bermacam-macam dan dijadikan sebagai kelompok-kelompok yang lebih relevan homogen. Sebuah tabel dengan layer, Genzer, dan status kemungkinan akan menghasilkan kombinasi Genzer seseorang dan statusnya, seperti tabel data pria yang menikah, kemudian tabel data pria yang tidak menikah, kemudian tabel data wanita yang menikah, kemudian tabel wanita yang tidak menikah. Variabel yang dapat dimasukkan ke dalam layer adalah data kualitatif. Nah,
Untuk langkah-langkahnya, kita buka file data karyawan, kemudian analyze tables, dan kemudian custom tables. Nah, di sini. Setelah muncul seperti ini, kita pencet pada sebelah kanan laptop ini, ada tulisan layar. Kita masukkan 2, yakni jenis dan juga status. Jenis kelamin dan juga status. Ulangi lagi ya. Nah, status karyawan. Kemudian kita layer outputnya kita pilih yang combination of categories as a layer yang ada di bagian kanan bawah. Dengan memilih option tersebut, nanti output akan menampilkan kombinasi gender dengan status seperti pria yang menikah. Kemudian setelah itu kita klik OK untuk mengakhiri proses. Oke. Hasilnya akan muncul seperti output berikut ini. Nah, untuk melihat layer lainnya cukup dengan klik 2 kali pada output ini. Nah, kita besarkan ya supaya jelas. Kemudian pada kolom ini kita bisa memilih jenis kelamin karyawan wanita, status karyawan belum nikah, atau jenis kelamin pria, status karyawan belum menikah, atau pria karyawan yang sudah menikah. Kita bisa memilih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.